Baiklah, kami di sini akan menyampaikan diskusi hasil presentasi kelompok kami yang menjudul tentang kemampuan interpretasi. Baiklah, perancangan dan pengembangan kurikulum. Dari kelompok 2, yang pertama anggota kami adalah Adelia Sri Indah, kedua saya Amur Setiawan, ketiga Arif Rahmat Hakim, keempat Ayuria Lestari, kelima Krista Pintu Batu, keenam Desi Junita Sari, dan ketujuh Elma Wati Situmorang. Di sini saya akan mencoba membahas tentang kriteria penilaian dalam UBD atau Understanding by Design, di mana yang pertama sekali kriterianya yaitu penilaian UBD bersifat terbuka. Yang kedua, penilaian UBD berupa unjuk kerja. Dan yang ketiga itu ada proses evaluasi dari unjuk kerja didasarkan pada penilaian kriteria tertentu. Dan yang terakhir, kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman peserta didik. Jadi kriteria penilaian dilakukan seorang guru kepada peserta didik itu kan berupa yang namanya unjuk kerja. Jadi kita harus mengetahui apa itu unjuk kerja. Unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan seorang guru, suatu kegiatan penilaian yang dilakukan dengan mengamati segala aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Jadi di sini seorang guru melihat secara langsung semua kegiatan yang dilaksanakan si peserta didik ini selama proses belajar mengajar berlangsung. Jadi disinilah penilaian itu secara terbuka. Peserta didik ini melihat secara langsung bagaimana penilaian, bagaimana hasil dari belajar si peserta didik ini selama proses belajar, terus sikapnya bagaimana, nilai keterampilannya, serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan dan mengerjakan tugasnya. Dan dari segi tugas kelompok, bagaimana hubungannya dengan teman-temannya. Jadi di sini guru melihat secara langsung keaktifan dari peserta didik tersebut. Lalu ada yang namanya tingkatan-tingkatan pemahaman peserta didik itu. Jadi berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik tersebut. Jadi menggunakan yang namanya penilaian unjuk kerja. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan interpretasi, di mana kemampuan interpretasi atau kemampuan menafsirkan berarti kemampuan dapat menafsirkan dengan memahami data, teks, dan pengalaman melalui gambar, analogi cerita, dan model. Menurut Wegin and McTighe 2005, terdapat 5 kriteria penilaian dan evaluasi pemahaman interpretasi dalam UBD, yaitu bermakna, berbagai wawasan, signifikan, dan membuat jelas. Materi yang selanjutnya adalah pemahaman understanding by design, di mana untuk mengukur pemahaman understanding by design dilakukan 6 aspek, yang dimana aspek yang pertama adalah mampu menjelaskan, di mana peserta didik sudah mampu mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki serta mampu menjabarkannya secara rinci. Aspek yang kedua adalah mampu menafsirkan, di mana peserta didik sudah mampu menceritakan sebuah masalah belajar dan dengan memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide ataupun sebuah peristiwa yang dilihat oleh peserta didik. Aspek yang ketiga adalah mampu menerapkan, dengan bukti yang secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam, serta siswa dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori atau sebuah petunjuk prosedur. Aspek yang keempat adalah memiliki perspektif, di mana dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, prosedur belajar. Aspek yang kelima adalah memiliki empati, di mana peserta didik menerima pesan dan kritikan yang bersifat terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain, dan siswa mampu menghindari kata-kata negatif, menatap dengan ramah, dan mampu menyampaikan gagasan dengan jelas dan sistematis. Aspek yang keenam adalah memiliki kesadaran pengetahuan diri, di mana memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa itu sendiri, dan siswa mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman.
Baik, di sini saya akan menjelaskan penilaian dan evaluasi dalam UBD. Kelompok kami menjelaskan bagian interpretasi. Di dalam interpretasi itu penilaian dan evaluasinya ada 5. Yang pertama itu bermakna, berbagai wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Dimana yang bermakna itu adalah peserta didik mampu memberikan penafsiran yang memiliki arti atau makna tertentu. Dan yang kedua, berbagai wawasan, yang dimana peserta didik mampu menafsirkan dengan tafsiran yang berisi berbagai wawasan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga itu ada signifikan, peserta didik mampu memberikan penafsiran yang memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan pada materi yang dibawakan oleh guru tersebut. Yang ketiga, yang keempat ada ilustratif. Ilustratif itu adalah peserta didik mampu menafsirkan dengan memberikan berbagai gambaran, solusi, atau ilustrasi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat, seperti bisa kita lihat dalam berbagai lingkungan sekitar kita masing-masing. Dan di situ kita bisa melihat contoh ilustratif apa yang ada dalam lingkungan tersebut. Yang kelima, membuat jelas. Membuat jelas ini dalam arti peserta didik mampu menafsirkan sesuatu dengan membuatnya lebih mudah dimengerti. Dalam hal tersebut, kita membuat jelas. Membuat jelas itu supaya peserta didik mampu memahami perkataan atau penjelasan yang kita sampaikan di depan kelas. Selanjutnya yaitu aspek penilaian dalam interpretasi. Pada interpretasi ini bisa kita lihat aspek penilaian itu terdiri dari 5, lalu indikatornya itu terdiri dari 4 skor. Aspek penilaian pertama yaitu bermakna. Skor 4 apabila siswa mampu menafsirkan suatu materi dengan jelas, tepat, dan memiliki arti penting. Skor ketiga, apabila mampu menafsirkan suatu materi dengan jelas dan tepat, namun indikatornya memiliki arti penting tidak terpenuhi. Skor 2, apabila mampu menafsirkan suatu materi dengan jelas, namun tepat dan indikator itu memiliki arti penting tidak terpenuhi. Lalu skor 1, siswa menafsirkan suatu materi namun tidak jelas, tepat, dan memiliki arti penting. Aspek penilaian yang kedua yaitu berbagai wawasan. Skor 4, apabila siswa itu menggunakan 3 sumber dalam menafsirkan suatu permasalahan. Skor 3, apabila menggunakan 2 sumber untuk menafsirkan suatu permasalahan. Skor kedua, menggunakan 1 sumber untuk menafsirkan suatu permasalahan. Skor pertama, dia tidak menggunakan sumber dalam menafsirkan permasalahan. Aspek penilaian yang ketiga yaitu signifikan. Skor 4, apabila mampu menafsirkan dengan memberikan pandangan yang berarti, relevan, dan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari. Skor 3, apabila mampu menafsirkan dengan memberikan pandangan yang berarti namun tidak relevan, terkait dengan materi atau topik yang dipelajari. Skor kedua, mampu menafsirkan materi secara relevan namun tidak memenuhi aspek, memberikan pandangan yang berarti terkait materi dan topik yang dipelajari. Lalu skor 1, tidak mampu menafsirkan dengan memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari. Baik, selanjutnya interpretasi ada 2 aspek penilaiannya. Yang pertama ada ilustratif dan yang kedua membuat jelas. Untuk skor 4 pada bagian ilustratif, dia menyertakan gambar atau ilustrasi dalam menafsirkan suatu materi dengan jelas dan juga menarik. Dan untuk skor 3, menyertakan gambar atau ilustrasi dalam menafsirkan suatu materi dengan sesuai. Skor 2 itu menyertakan gambar atau ilustrasi dalam menafsirkan suatu materi tetapi tidak sesuai. Dan skor 1 itu tidak menyertakan gambar atau ilustrasi dalam menafsirkan suatu materi. Dan untuk aspek penilaian membuat jelas ini, untuk skor 4 mampu menafsirkan dengan jelas, tepat, dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Untuk skor 3 mampu menafsirkan dengan jelas dan tepat tetapi menimbulkan penafsiran lainnya. Untuk skor 2
mampu menafsirkan dengan jelas, tetapi tidak tepat dan menimbulkan penafsiran lainnya. Dan untuk skor 1, tidak mampu menafsirkan dengan jelas dan tepat, serta menimbulkan penafsiran lainnya. Nah, terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.